Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan kepada setiap kita. Sehingga hari ini kita mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, anugerah Tuhan cukup untuk setiap kita. Amin. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita tenangkan hati kita mengambil saat teduh. Saudara, kita bersyukur kita boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita boleh menjadi penyembahan kepada Tuhan. Mari bersama kita persembahkan nyanyian kita, sorak-sorai, pujian, hormat bagi Raja di atas segala raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Kami datang membawa hati kami yang rindu. Kami rindu membawa nyanyian pujian memuliakan Engkau. Terimalah persembahan pujian kami ya Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat paksa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
seperti yang ada padamu. Angkat hati kita, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, Selamanya kami mengasihimu Tuhan. Sungguh tiada janji yang ada seperti padamu. tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya katakan, Tiada janji seperti yang ada padamu. benar Tuhan, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkau yang menebus hidup kami, mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya akan janji-janji-Mu, karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, dan tidak ada janji yang seperti Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mempunyai kesempatan yang begitu indah boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami tetap ingin membawa hati yang tulus, hati yang rindu untuk menyembah-Mu bersama keluarga kami. Tuhan terima kasih, berkati ibadah hari ini, berkati seluruh umat-Mu yang datang dengan hati yang rindu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik, saat ini kita akan membaca nats Alkitab kita hari ini. Pembacaan kita diambil dari Amsal pasal 27 ayat 17, kemudian Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Baik, saya akan membaca untuk saudara. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Amin saudara.
Baik, sesungguhnya tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Selalu baru rahmat-Nya. Mari bersama saat ini kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita membawa hati kita bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan kita, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Mari saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama, kita bersuka cita, bersorak-sorai memuji Tuhan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Ya sungguh baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Dia amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan segenap hati, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Dia sungguh baik. untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita rindu firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saat kita menghadapi gelombang, badai, tantangan dan ujian hidup, percayalah ada Tuhan bagi setiap kita. Ada firman-Nya yang menuntun kita sehingga kita dapat berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang,
di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah kekuatan dan kemuliaan kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, Kasih-Mu menguatkan. kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Setiap kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau Kau pengharapan. pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. amin. Tuhanlah kemenangan bagi setiap kita. Untuk saat ini waktu saya serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita kembali lagi merayakan hari Tuhan, hari kebangkitan Kristus. Kita beribadah kepada Dia hari ini. Hari Minggu adalah kemenangan Tuhan yang telah bangkit bagi kita. Mari kita persembahkan waktu ini dan pikiran kita hanya untuk mendengar firman-Nya saja. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami rindu untuk mengenal firman-Mu. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada kami, mengubahkan hati kami, membentuk hati kami Tuhan. Agar sungguh-sungguh bukan pikiran kami lagi Tuhan yang menguasai hati kami. Hanya Engkau saja, hanya kuasa-Mu saja, hanya pengenalan akan Engkau saja yang memimpin kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat yang mendengarkan
pada pagi menuju siang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang bernama besi menajamkan besi ya. Sebuah tema yang akan membawa kita kepada perenungan akan hubungan dengan sesama. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Mari kita akan membaca kembali ya, mungkin tadi sudah dibacakan juga oleh WL, yaitu dalam Amsal 27 ayat 17. Saya akan bacakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, artinya apa Bapak sekalian? Artinya adalah kehadiran komunitas, baik diri kita maupun sesama, adalah membawa perubahan menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Jadi ada sebuah intensi baik dari penulis Amsal tentang besi menajamkan besi itu sendiri. Jadi seperti besi yang diasah dengan besi. Bapak sekalian pernah melihat mungkin ya, besi menajamkan besi, mengasah besi. Sehingga menghasilkan sebuah ketajaman. Dan melalui ketajaman itu dapat dipakai untuk sesuatu pekerjaan yang berguna. Memberi manfaat dan nilai bagi diri kita maupun sesama. Kalau kita bisa lihat salah satu pekerjaannya adalah chef ya. Chef kalau menghidangkan sebuah makanan atau sajian makanan, untuk makanan itu menjadi enak dia butuhkan pisau ya. Biasanya chef menggunakan 2 pisau untuk saling menajamkan agar bisa dipakai untuk memotong dan menghasilkan makanan yang enak ya. Dan kemudian atau dia menggunakan sebuah besi. Kalau bisa lihat di gambar ya. Besi itu biasanya besinya panjang bernama iron sharpens ya, untuk mengasah tersebut. Dan ini adalah sebuah gambaran pertemuan menghasilkan perubahan yang bernilai dan bermakna. Dan penulis Amsal menggunakan istilah ini dengan tidak sembarangan Bapak sekalian. Begitu bagus penggunaan perumpamaan ini tentang perjumpaan antar individu di dalam sebuah komunitas. Baik dalam keluarga, baik pertemuan dalam persahabatan atau pertemuan di luar sana. Tetapi jangan salah pahami ya, bahwa setiap perjumpaan dalam komunitas bukan berarti pasti akan membawa hidup yang lebih bernilai lebih baik. Kenyataannya tidak demikian. Seringkali perjumpaan dalam komunitas kita malah menghasilkan kerusakan yang lebih besar bagi sesama kita. Ini sebuah kenyataan yang luar biasa yang perlu kita ingat bahwa memang ini sebuah kenyataan bahwa seringkali karena ketidaksempurnaan kita dan keterbatasan kita sebagai manusia berdosa, terkadang bukan ketajaman yang dihasilkan, tetapi kerusakan dan penderitaan antar satu sama lain. Itu yang terjadi dan sebuah realitas yang kita sering temukan, bahkan mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Misalnya kehadiran Kain dalam kehidupan Habel, malah membawa kematian buat Habel. Ini menyedihkan sekali. Kehadiran saudara-saudara bagi kehidupannya Yusuf, membawa sengsara penderitaan bagi hidup Yusuf. Yusuf dijual dan kemudian dia harus mengalami penderitaan bertahun-tahun itu karena saudaranya. Jadi tidak selalu kehadiran antar perjumpaan komunitas itu menghasilkan sebuah yang bernilai dan baik. Jadi penulis Amsal itu memiliki maksud yang lebih dalam. Allah memberi mereka hikmat. Hikmat dari Allah menuliskan satu bagian ini. Dan bukan hanya sekedar pertemuan komunitas itu sendiri yang ingin disampaikan oleh penulis Amsal. Mari kita lanjutkan bagian ini untuk mengerti maksudnya penulis Amsal itu apa. Penulis Amsal bagian ini melanjutkan kalimatnya dengan kata, orang menajamkan sesamanya. Kita mungkin sulit memahami sampai bagian ini. Tetapi kalau dalam terjemahan King James Version, so a man sharpened the countenance of his friend. Countenance, sebuah permukaan atau wajah. Dalam terjemahannya literal translation Holy Bible Version lebih jelas lagi. Iron sharpens iron, so man sharpens his friend face. Di situ muncul kata face, yaitu wajah. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah panim, Bapak sekalian. Panim ya, mungkin kita sedikit belajar bahasa Ibrani ya biar kita mengerti. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah orang menajamkan rupa sesamanya atau wajah rupa ya.
Dan penulis Amsal dan perikop ini menggunakan 4 kali kata rupa atau panim ya. Untuk ditujukan dengan gambaran yang jelas seperti ayat Amsal 27 ayat 19. Yang mungkin tadi kita belum baca, saya akan bacakan. Seperti air mencerminkan wajah. Jadi sana dia menggunakan kata panim juga. Yaitu sebuah cerminan akan pribadi tertentu yang menjadi cerminan dari yang sedang dia tuju itu. Dan cerminan ini erat dengan pengertian gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan dia menciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Jadi gambar rupa yang dimasukkan penulis Amsal dengan hikmat yang Allah berikan bagi dia adalah gambar rupa Allah. Yang harusnya menjadi tujuan setiap komunitas untuk mengubah sesamanya atau menghasilkan nilai bagi sesamanya menuju rupa Allah. Jadi perubahan yang dimaksud adalah perubahan kepada rupa Allah yang telah menjadikan kita sejak semula. Bukan rupa kita atau rupa sesama yang telah jatuh dalam dosa. Kalau seperti gambaran di awal tadi, kalau hanya pertemuan antar komunitas, kita menganggap bahwa itu bisa menghasilkan perubahan lebih baik, kenyataannya nggak demikian Bapak sekalian. Kenyataan lebih banyak buruknya yang terjadi. Banyak kehancuran terjadi di dalamnya. Dan yang dimasukkan adalah gambar rupa Allah. Dan kata rupa ini sering dipakai dalam perjanjian baru. Itu merujuk pada rupa Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kita senang ya dengar ya. Mendatangkan kebaikan bagi segala sesuatu. Artinya menghasilkan sesuatu yang indah, bernilai, baik ya. Tetapi kalimatnya seringkali kita berhenti sampai di situ saja. Kita tidak membaca bahwa bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mereka semua, sebab mereka semua orang itu dipilih dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, bagian ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita semua ingin menghasilkan, Allah bekerja untuk menghasilkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi dia, ada sebuah tujuan yang sama-sama yang Allah ingin capai, yaitu rupa Allah di dalamnya. Serupaan dengan Kristus, anaknya Allah ya di dalam ini. Menjadi yang sulung, artinya menjadi pertama dan yang terutama di antara kita, banyak saudara. Itu merujuk pada kita semua. Di antara kita semua, dialah yang menjadi, kita semua harus menjadi serupa dengan dia. Jadi perubahan yang membawa nilai baik hanya terjadi jika kita membawa perubahan itu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan yang lain ya. Karena itu Bapak sekalian artinya apa? Yang pertama, kita mengusahakan perubahan bagi sama kita bukan agar menjadi serupa dengan kemauan kita. Tidak sedikit dari kita ingin mengubahkan orang lain menurut kehendak kita sendiri. Bahkan saya pernah dengar seorang ibu ya, mengatakan anak saya milik saya. Waduh, ngeri Bapak sekalian kalau demikian. Kalau punya pandangan bahwa anak adalah milik dia. Bagaimana dia mendidik anaknya demi kepentingannya sendiri. Mengasihi anak tidak masalah, memang kita harusnya demikian. Tetapi kalau kita lebih jauh lagi menganggap bahwa ada orang tua yang menganggap anaknya seperti miliknya sendiri, menjadi milik sendiri, itu mengerikan sekali. Kalau memang terjadi Bapak sekalian, bayangkan kalau itu benar. Kalau memang bisa milik, maka kalau demikian anak tidak menjadi mandiri. Dia terus ketergantungan kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, kalau dia sudah kuat, dia sudah menjadi orang yang mapan, dia akan melawan kepada orang tuanya. Jadi tidak ada hasil baik di balik semuanya itu. Tidak ada hasil baik dengan hikmat manusia bisa mengubah sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak pernah diarahkan Tuhan untuk mengubahkan orang lain menurut kehendak kita sendiri. Ada sebuah kisah yang begitu tragis ya, dari kehidupan Gipsy ya. Gipsy adalah seorang pemudi, tetapi ibunya memperlakukan dia seperti anak 7 tahun. Padahal dia udah usia 20 tahunan. Ya. Mamanya menaruh dia di kursi roda, memakaikan dia baju seperti anak kecil, merias dia, seolah-olah terkena penyakit tertentu. Ibunya ingin mengubah dia sesuai dengan maunya ibunya, pemandangan ibunya. Di hadapan media televisi, dia mengaku kalau si Gipsy ini yang digambar itu adalah terkena penyakit yang sangat kompleks. Namun kenyataan tidak demikian kenyataannya. Bahwa sebenarnya itu adalah semua rekayasa ibunya saja. Gipsy baik-baik saja, Gipsy sehat-sehat saja.
Dan Gipsy sangat tersiksa karena di bawah tekanan ibunya. Akhirnya sebuah insiden terjadi 2015. Dia dan pacarnya merencanakan dan melakukan pembunuhan kepada ibunya. Sewaktu Gipsy dijatuhkan hukuman karena dia masih dianggap bukan pelaku utamanya, karena dipengaruhi pacarnya, dia jatuhin hukuman 10 tahun, dia mengaku dia lebih senang di dalam penjara dibanding masa lalunya bersama ibunya. Ini adalah sebuah contoh ekstrim bahwa seorang keluar dari koridornya, menganggap orang yang dikasihinya sesuai dengan gambarnya sendiri. Dan kebenarannya hari ini adalah kita dapatkan kebebasan bahwa kita mengubahkan sesama kita bukan menurut rupa kita. Menghasilkan nilai baik bagi orang bukan menurut kita tetapi menurut rupa Kristus. Menurut kehendaknya dan gambarannya saja yang telah menciptakan kita semua. Siapapun itu Bapak sekalian. Jadi bahkan ya seringkali juga kita temukan ya dalam pasangan ya kita sering dengar kamu milik saya. Kalau dalam artian misalnya sering kita katakan hal demikian. Tetapi kalau artiannya sebagai romantik sih menurut saya sih tidak masalah. Tetapi kalau kita benar-benar menganggap bahwa pasangan kita milik kita, dan akhirnya kita akan sungguh-sungguh menjauh dari yang seharusnya Tuhan inginkan. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang bermasalah. Siapapun Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh merasa itu milik kita sendiri. Kita tidak boleh merasa kita mengubahnya sesuai kehendak kita. Tetapi bagian ini ingin memberitahukan kita bahwa yang diubahkan adalah menurut gambar Kristus saja. Ataupun yang lainnya Bapak sekalian, yaitu mengubah sesama kita menurut kehendak mayoritas atau pendapat umumnya. Yaitu seringkali Bapak sekalian saya temukan dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang ingin anaknya seperti gambaran umum lainnya. Contohnya saja kuliah. Anaknya diminta kuliah dan dikuliahkan sesuai dengan standar umum. Pada umumnya orang-orang suka dengan ekonomi. Dia tidak tanya anaknya itu potensinya apa. Sesungguhnya passionnya apa, dikuliahkan sesuai kehendaknya. Sorry Bapak sekalian, maaf saya harus katakan hari ini. Engkau tidak boleh menekan orang lain menurut kehendak umum. Karena demikian saya tidak sedikit menjumpai ketika di dalam kuliah tidak ada passion, tidak ada hasrat dan akhirnya tidak sedikit keluar. Dan merasa tidak bisa melakukannya karena memang itu bukan pada bidangnya. Jadi tentu saja kita harus penuh hikmat dalam hal ini. Kita ingin anak memang masa depannya baik. Terutama orang tua. Kita ingin anak menjadi masa depan baik. Tetapi catatannya kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang pemilik anak itu. Ada juga anak-anak yang ingin orang tuanya seperti orang tua lain. Yang bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya. Minta gadget, minta semua hal yang sama seperti orang pada umumnya. Tidak melihat kondisi orang tuanya. Dan ini menekan. Dia ingin orang tuanya seperti gambaran orang-orang tua lain yang begitu hebat. Dan itu membuat tekanan bagi orang tua. Ini sebuah peringatan bagi kita untuk tidak mengubah orang lain menurut kehendak kita. Tetapi bagaimana Kristus yang telah menciptakan dia, memanggil dia dan sungguh-sungguh menciptakan dia sesuai dengan gambar rupa Allah. Dan memberikan dia potensi sesuai dengan yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Jadi belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ataupun ada pasangan lain yang ingin pasangannya seperti pasangan lain di Instagram dan di YouTube. Indah, mewah, kaya ya. Dan dia mengharuskan gambarannya seperti gambarannya itu. Ingat, kita tidak boleh mengharapkan perubahan sesuai dengan gambaran umum atau mayoritas lain yang kita lihat. Mereka semua di dalam Instagram, di YouTube atau yang lainnya itu hanya menampilkan yang baik-baik saja. Tapi kenyataannya di belakang hidup mereka belum tentu sebaik itu. Yang Allah inginkan bagi kita adalah kita jangan memiliki standar lain. Perubahan gambaran yang ada hanya kepada gambar Kristus saja. Sebab itu kalau kita sungguh-sungguh ingin mengejar gambar rupa Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu luar biasa, harusnya kita selalu ingin sesama kita seperti Kristus hidupnya. Dan kalau kita melakukannya, ada damai sejahtera, kebenaran akan datang bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita memandang kehadiran orang yang kita kasihi adalah pemberian Tuhan dan dikembalikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini arti pertamanya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah
mengakui keutamaan Kristus. Kristus sebagai yang utama dalam segala hal, dalam hubungan sosial kita. Perubahan hidup dalam sebuah komunitas menjadi bernilai, bermakna, hanya bisa terjadi jika Kristus diutamakan dan muliakan di tengah kita. Kolose 3 ayat 17 dan 23. 17 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, John Stott menanggapi Kolose 3 ini dengan mengatakan gini. Ayat 17 adalah mengatakan cara saya memperlakukan sesama saya seolah-olah saya Yesus Kristus. Jadi saya memperlakukan sesama saya seolah-olah saya Yesus Kristus seperti apa Yesus Kristus memperlakukan yang lain. Tetapi ayat 23, cara saya memperlakukan sesama saya adalah seolah-olah mereka adalah Yesus Kristus. Nah, apa maksudnya John Stott pada bagian ini? Mari kita lihat ya. Artinya kehadiran kita adalah cerminan Kristus bagi sesama kita. Kita mencerminkan Dia hadir di dalam sesama kita. Dan kita memperlakukan sesama kita dengan seluruh perbuatan kita, baik pelayanan kita walaupun perkataan kita yang lain adalah sama seperti kita melakukannya kepada Kristus. Jadi relevansinya adalah bertanya apa yang Yesus lakukan kalau ada di posisi kita. Dalam merespon, dalam berelasi dengan sesama, apa sih yang Yesus ingin lakukan kalau Yesus ada di balik bersama dengan saya? Kita dulu kenal dengan sebuah istilah, what will Jesus do ya? Apa yang Yesus lakukan jika di pihak kita? Apa yang Yesus lakukan ketika Dia melihat sesuatu yang gak beres terjadi? Apa yang dilakukan ketika Dia marah? Apa yang Yesus lakukan ketika situasi sulit datang? Apa yang Yesus lakukan jika anak, pasangan, sahabat, saudara tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Selalu bertanya dan selalu mengoreksi. Kalau Kristus di pihak saya, seperti saya, ada di posisi saya harus melakukan apa? Nah, inilah yang menjadikan Kristus sebagai utama dalam seluruh relasi kita. Yaitu bertanya, what will Jesus do? Ya. Yang kedua adalah perbuatan kita kepada sesama seolah Kristus yang menerimanya. Apakah Kristus pantas menerima perbuatan dan pemberian kita itu? Ya, kalau kita melayani seperti untuk Kristus. Apa Kristus pantas menerima pelayanan kita seperti itu? Pantas nggak Dia menerima pelayanan kita yang mungkin nggak ada persiapannya selama ini? Kita begitu saja kadang pelayanan seleboran, bahkan kadang-kadang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Apakah ketika kita lakukan, apakah Kristus benar-benar pantas menerima pelayanan seperti itu? Saya nggak bilang Bapak sekalian demikian, tetapi itu sebuah gambaran aja Bapak sekalian. Tetapi mari kita punya selalu pikiran, kalau Kristus yang terima, ini pantas nggak buat Dia? Yang selanjutnya adalah dalam pekerjaan. Apakah kita bekerja, itu kita melakukannya seolah-olah Kristus yang menerima pekerjaan kita? Apakah dengan pekerjaan kita yang kadang kita tidak disiplin, kita pantas berikan untuk Tuhan kita? Lakukanlah semua seperti untuk Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita perbuat, seolah-olah Tuhan yang terima itu. Dalam keluarga kita berelasi dengan sesama kita mungkin bekerja bagi keluarga kita, seolah-olah Kristus yang terima itu. Jadi selalu artinya kita memberi yang terbaik. Kita melakukan seperti untuk Kristus dengan segenap hati. Karena itu yang pantas Kristus terima dalam kehidupan kita. Ada sebuah kelompok suster ya, dia melayani orang-orang miskin di berbagai tempat ya, sebuah lembaga yang benar-benar lembaga yang mengasihi Tuhan ya. Dia membutuhkan dorongan dan belas kasihan yang tinggi karena biasanya lembaga ini namanya Sister Charity itu adalah namanya do charity ya, berarti sebenarnya dia tidak menuntut sebuah bayaran. Dia sangat membutuhkan sebuah compassion di dalam pelayanannya, sebuah belas kasihan. Mereka menggunakan quotes dari Bunda Teresa untuk menjadi moto bagi lembaga ini. Begini ya kata-katanya. Semoga suster melihat Yesus Kristus di dalam pribadi orang miskin. Ya, setiap suster yang kerja di sana melihat pribadi Yesus di dalam orang miskin itu. Semakin menjijikan pekerjaan,
Biasanya pekerjaan itu begitu, mungkin harus menuntut dia untuk melakukan sesuatu yang mungkin yang agak menjijikan. Atau orang miskin itu terlihat sangat mungkin sulit dia untuk kerjakan. Harus dihadapkan dengan iman yang besar dan kasih dalam melayani. Tapi bukan sampai situ, melayani Tuhan kita yang menyamar dalam pribadi yang menderita itu. Jadi ini unik ya, dia menggunakan seolah-olah Kristus adalah pribadi yang menyamar di dalam diri orang-orang yang kita layani itu. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 25:40 katakan, Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, ada tanda kutip menderita ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ya, di dalam penghakiman Tuhan katakan, kalau kamu lakukan kepada mereka yang paling hina, yang menderita itu, kamu sedang lakukan untuk aku. Ya, rekan-rekan, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang butuh pelayanan. Sering kali kita diam saja dan kita tidak melakukan apa-apa. Padahal kalau seperti bagian ini katakan seolah-olah Kristus menyamar di balik orang-orang yang menderita itu. Di balik itu sebenarnya Kristus sedang memperhatikan kita. Karena Kristus pernah dalam dunia menghadapi penderitaan. Dia menghadapi yang namanya kesendirian. Kristus seperti itu, kalau kita mengasihi Kristus maka kita melihat orang-orang sekitar kita sama seperti Kristus yang menderita itu. Banyak orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Baik materi, Bapak sekalian. Kalau kita lihat pelayanan sekitar kita, kalau kita lihat orang-orang yang membutuhkan, kita akan temukan bahwa sebenarnya kalau sesuai gambaran yang Tuhan katakan bahwa itu di balik itu ada Kristus yang menyamar. Bagaimana hati kita? Dan bukan hanya sekedar materi saja, tetapi banyak juga orang yang terlantar secara emosional. Hati mereka, pikiran mereka sebenarnya banyak yang tertolak. Banyak orang yang merasa hidup mereka sendirian. Bagaimana kita melihat mereka di balik itu semua? Apakah kita melihat hanya sebagai orang-orang yang mengganggu? Atau kita seperti yang dikatakan oleh moto Sister Charity ini, seperti Kristus yang menyamar dalam pribadi-pribadi itu. Jadi mari kita melakukan, kita layani orang-orang sekitar kita. Seperti kita melayani Kristus ya. Karena itu mari kita jadi perwakilan Kristus bagi sesama kita. Melayani seolah-olah melayani Tuhan kita. Dan kita harus memberi yang terbaik bagi sesama kita. Ini maksudnya kita mengubah rupa sesama kita menjadi rupa Kristus. Artinya Kristus utama di dalam cerita ini. Kristus adalah kita seolah-olah menjadi gambaran Kristus. Dan yang kita layani adalah Kristus di dalamnya. Yang ketiga, pengertian ketiga adalah menjadi cerminan Kristus adalah meneladani hidup Kristus. Perubahan rupa Kristus lebih bernilai. Hanya terjadi ketika kita meneladani hidup Kristus. Karakter Kristus yang mulia, karakter Kristus yang hebat. Itu yang harusnya kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Kristus ya. Dia adalah Sang Firman. Dia menyatakan kebenarannya dalam dunia. Walaupun dunia menolak dia, dunia tidak suka dengan dia, tapi dia dia tetap datang menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak Bapa. Dia tetap melakukannya. Itu karena Kristus adalah Sang kebenaran. Dia membayar harganya bahkan harus mati bagi kebenaran di hadapan Bapa. Memang dalam pergaulan sulit bagi kita mengatakan untuk jujur apa adanya ya. Jujur itu bukan hal yang mudah kita katakan. Seringkali kita takut ya, kita tidak mudah menegur kesalahan orang lain. Kita sulit menyatakannya. Kita terbiasa dengan kebudayaan untuk memendam ya. Atau diam saja melihat kesalahan orang lain. Dan kita menganggap, nanti juga dia ngerti sendiri. Gitu. Seringkali kita berkata itu. Kita sulit menegur dan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Kristus memberikan kita teladan untuk mengatakan kebenaran. Tentu saja Kristus dengan kasih, dengan hikmat, dia memberi contoh bagi kita. Untuk membawa perubahan bagi saudara-saudara kita. Rekan-rekan, kalau kita lihat belakangan ini juga banyak sekali hoax yang menyebar. Ya, disebarkan bahkan tidak sedikit yang menyebarkan itu adalah orang-orang yang senior ya di dalam grup-grup WhatsApp yang ada. Saya ya seringkali menjumpai itu. Kadang-kadang saya pengennya diem aja. Tapi saya ingat bahwa bagaimana dengan hikmat saya bisa mengatakan kebenaran ya, dengan jujur menegur. Kadang kita harus ambil resiko untuk hal itu, menyatakan bahwa ada ajaran tertentu yang sungguh-sungguh bisa mengacaukan iman Kristen. Dan kita harus menyatakan yang salah. Memang seorang sahabat itu berani menyatakan yang salah ya, berani mengoreksi.
Apalagi itu sifatnya hoax dan menyimpang. Mari kita belajar rekan-rekan. Kalau kita biarkan itu, maka kita biarkan kesalahan itu terus berjalan. Tapi tentu saja kita harus menggunakan hikmat dan kasih dalam menyatakannya. Apalagi karakter Kristus yang bisa kita teladani, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ya, meneladani kelembutan Kristus ketika dia melihat orang pada masa itu dibebani dengan berbagai beban dari Taurat, ya, mengekang mereka, tidak manusiawi, bahkan mereka seperti robot dengan berbagai aturan Taurat yang begitu menyiksa mereka. Orang-orang Yahudi pada masa itu, Yesus berkata kepada mereka, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberi ruang untuk mendengar, memahami, serta mengutamakan orang lain. Bukan hanya dirinya. Kristus mengutamakan yang lain, bahkan dia datang aja ke dalam dunia dalam inkarnasinya. Dia merendahkan hati dan dia menyatakan kita untuk diselamatkan karena dia ingin melakukan kehendak Bapa. Dia mengutamakan yang lain. Banyak persoalan dalam komunitas terjadi karena kita tidak memberi ruang untuk mendengarkan terutama. Kita tidak cukup rendah hati untuk mendengar perkataan orang lain. Memberi ruang untuk hati kita untuk mendengar keluh kesah orang lain. Bahkan kadang-kadang kita bisa menutup mendengar cerita dari seseorang hanya dengan melihat wajahnya saja, ya. Lihat orangnya saja kita biasanya kita udah tahu, wah ini pasti ingin curhat lagi. Wah ini pasti mau pinjam duit. Wah ini pasti mau sesuatu. Memang terkadang kita perlu hikmat, tetapi kita juga tetap harus buka ke ruang hati kita untuk rendah hati mendengarkan mereka. Saya ada sebuah kisah, ya, waktu saya pelayanan gitu, ya. Saya ada salah satu jemaat yang datang setiap kali ke ruang kantor saya dan mengatakan bahwa tentang istrinya, ya, dia selalu curhat tentang istrinya. Suatu hari dia datang dan saya menyambut dia dan kemudian saya bilang, wah ini pasti istrinya lagi yang mau diceritain, persoalannya lagi tentang istrinya. Tetapi dia mengatakan bahwa papanya sedang sakit, kondisinya parah. Di situ saya tertegur dan mengatakan saya kurang mendengarkan. Saya hanya mendengarkan apa yang saya mau saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua dikatakan untuk belajar, ya, untuk mendengarkan dan memberi ruang. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut, artinya lebih banyak mendengarkan. Dan Alkitab katakan hendaklah engkau cepat mendengarkan dan lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Mari kita sungguh-sungguh belajar mendengarkan. Baik kepada keluarga kita, kepada anak, kepada saudara, kepada teman kita. Kita beri ruang hati kita untuk mendengarkan mereka. Mengerti isi hati mereka, memahami mereka. Dan mengutamakan mereka untuk kita layani dalam kehidupan ini. Dan yang selanjutnya adalah kasih dan pengampunan. Menyatakan kasih kepada mereka yang tidak layak. Dan pengampunan sekalipun disakiti. Tuhan Yesus adalah contoh pengampunan. Memberikan kasih kepada mereka yang tidak layak dan harusnya binasa. Makanya kita juga harusnya mengasihi mereka yang bahkan dianggap tidak layak sekalipun. Orang-orang yang benar-benar dianggap hina oleh masyarakat. Sekalipun oleh kita mungkin pernah jahat kepada kita sekalipun. Yang kita mungkin anggap gak layak. Kita teladani Kristus kita. Kita teladani sumber kehidupan kita untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada mereka juga. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita, kita berikan pengampunan. Kristus juga demikian. Dia memberikan pengampunan sampai di atas kayu salib. Di atas kayu salib, orang-orang yang menjahati dia. Orang-orang yang bahkan menyalibkan dia, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. So, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah sebuah contoh teladan, ya, yang luar biasa. Setiap kali Bapak sekalian ketika sulit mengampuni, saya pandang Kristus yang bercucuran darah, yang menderita secara fisik maupun batin luar biasa. Dia masih tetap mengampuni. Apa alasan saya untuk mengampuni orang? Apa alasan saya untuk memendam kebencian kepada orang lain? Kristus yang bahkan nyawanya dia berikan, dia masih mengampuni orang. Ada satu pribadi, Yesus Kristus yang jadi contoh teladan di dalam pengampunan yang begitu besar dan yang diampuni kita. Dan seharusnya kita yang dosanya besar, kita juga belajar mengampuni orang lain. Sehingga tidak ada lagi kesalahan yang terlalu besar yang dilakukan sesama kita, yang membuat kita tidak bisa mengampuni
mereka. Mari kita belajar seperti Kristus, rekan-rekan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tapi Kristus menunjukkan teladannya bagi kehidupan kita. Rekan-rekan, pengampunan itu sejatinya bukan hanya membebaskan orang yang kita benci aja, tetapi membebaskan kita sendiri. Kalau orang itu mungkin tidak merasakan kebebasannya, kita yang merasakan kebebasannya. Kita merasakan damai ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu membawa kita juga diperdamaikan, damai hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu mari dengan hubungan sesama, kita harus benar-benar belajar dengan karakter Kristus. Hanya Dia yang sempurna, Dia yang layak untuk kita teladani. Hanya Dia saja yang menjadi fokus dan arah kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita masuk kepada kesimpulan dan aplikasi, rekan-rekan. Yang pertama adalah membawa perubahan hidup kepada sama bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak dan gambar Allah saja. Menurut kehendak kita, bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Allah yang mulia, yang dahsyat, yang besar itu. Mari kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah menjalankan tanggung jawab kita dan peran kita di hadapan Tuhan. Bagi sesama kita dengan setia. Kita melakukan bagian kita dengan setia. Bukannya kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita mengarahkan semua tujuan dan pikiran kita hanya kepada Allah saja. Karena Dialah yang menjadi tujuan dan gambar yang sejati itu. Yang kedua adalah cara kita membawa perubahan kepada sesama kita juga harus sesuai dengan karakter Kristus. Karakter Kristus yang penuh kasih, yang rendah hati, yang menerima. Dan yang melakukan kebenaran di waktu bersamaan. Dia tetap menyatakannya bagi sesama. Jadi kita tidak menggunakan cara-cara kasar, cara-cara yang merusak orang lain. Kita tidak membawa orang lain. Karena kita inginkan perubahan orang lain, kita tidak punya hak untuk merusak orang lain. Tetapi kita melakukannya dengan penuh kasih dan kebenaran. Walaupun ada harganya pun, kita akan tetap tanggung karena kita pandang Kristus. Selanjutnya ada pihak pertama yang mengalami perubahan kepada rupa Kristus adalah diri kita sendiri. Kita yang harus hidup menurut kehendak dan gambar Kristus. Kita harus mengutamakan Dia. Diri kita yang harus terlebih dahulu mencerminkan Dia dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menunggu orang lain berubah baru kita berubah. Tetapi kitalah yang memulai. Kitalah yang pertama dengan berani untuk berubah terlebih dahulu. Menyatakan kebenaran, kita mulai terlebih dahulu. Belajar mendengarkan, kita yang mulai. Kita tidak bisa nunggu, pasangan saya terlebih dahulu, saudara saya terlebih dahulu. Enggak bisa. Nah ini harus jadi prinsip bagi kita. Kalau kita rindu perubahan terjadi, perubahan selalu datang dari kita yang mau melakukan terlebih dahulu. Kita mau hidup terlebih dahulu. Dan jika sungguh-sungguh kita mau belajar hari ini untuk juga terlebih dahulu mengampuni orang lain. Dan kita mungkin ada di antara kita yang masih sakit hati, masih benci dengan orang lain. Mari kita pandang Kristus, ambil komitmen untuk meminta pertolongan Dia. Memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Pandang Tuhan saja. Ini harus jadi prinsip kita. Sekali lagi ini ya perubahan selalu muncul. Karena mulai dari ada orang yang melakukan perubahan terlebih dahulu. Saya juga ada banyak pengalaman ya. Kalau saya lihat orang-orang sekitar saya seperti dulu ya. Dalam diet misalnya. Diet waktu itu saya sempat begitu berat badan saya begitu tinggi ya. Dan banyak orang juga yang banyak yang kritik ya. Banyak juga yang mengatakan kritik-kritik tertentu. Tetapi saya ingin berubah terlebih dahulu. Saya belajar, saya ingin jadi teladan. Saya ingin terlebih dahulu berubah. Karena bagi saya perubahan harus datang dari diri sendiri. Yang selanjutnya adalah ingat dan jangan sekali-kali melupakan bahwa dalam semua jenis relasi, baik hubungan suami istri, pacaran, sahabat, maupun persaudaraan, bahwa semuanya itu Kristus harus ada di dalamnya. Dia bukan pihak ketiga, Dia pihak pertama dan yang utama di dalam semua relasi kita. Karena itu kita dalam segala hal kita harus mengoreksi apa yang kita lakukan. Apakah kita mencerminkan Kristus dalam banyak hal yang kita kerjakan? Kalau Kristus di pihak kita, apa yang Kristus lakukan? Dan yang kita lakukan kepada sesama kita adalah kita lakukan seperti untuk Tuhan. Inilah gambaran yang Tuhan inginkan kita menjadikan Dia sebagai utama dan yang pertama. Dan yang terakhir adalah proses perubahan kepada rupa Kristus itu tidak mudah.
Dan harus melewati proses yang tidak mudah juga. Sebuah proses yang lebih panjang. Inilah gambaran besi yang digunakan oleh penulis Amsal. Keras, sulit ya. Yang namanya besi itu sulit diubahkan, sulit dibentuk, harus melewati proses. Dan itu adalah sebuah gambaran yang Amsal yang katakan bahwa perubahan yang kita alami, perubahan yang membutuhkan waktu dan proses di dalamnya. Saya tidak sedikit menemukan ada banyak orang tua yang telepon saya menangis. Anak saya sudah doakan, saya sudah melakukan semua cara. Tetapi dia juga tidak berubah. Dia tetap hidup dalam dosanya. Memang rekan-rekan kita diperhadapkan dengan sesuatu yang gak mudah. Perubahan itu tidak mudah terjadi. Keberdosaan, karakter yang sudah terbangun dan kebiasaan cara pandang semua sulit diubah. Tetapi hari ini kita memiliki sebuah kelegaan bahwa kita semua itu melakukannya bukan untuk kepentingan kita. Kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita punya pengharapan juga kalau Tuhan turut campur di dalam relasi kita. Turut campur dalam segala hal, kita punya pengharapan bahwa ini adalah proyek Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja melebihi yang kita bayangkan. Ada Roh Kudus yang bekerja di balik itu semua. Jadi rekan-rekan, mari kita bawa perubahan lebih baik, bernilai bagi sesama kita. Menurut rupa Tuhan, dimulai dari diri kita menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menjadikan dia yang utama dan meneladani dia dalam seluruh proses kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ya Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, kami rindu melihat komunitas yang penuh kasih, komunitas yang penuh berkat, komunitas yang di dalamnya sesama boleh mencerminkan Kristus. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah Bapa, itu terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, ini proyek-Mu Tuhan. Ini adalah bagian dari rancangan-Mu sejak semula bagi kami. Dan kami adalah alat yang Kau pakai untuk melakukan dengan setia setiap bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami berubah terlebih dahulu Tuhan. Tolong kami untuk menjadi serupa dengan Kristus terlebih dahulu. Karena Engkau-lah yang terutama dalam kehidupan kami. Engkau-lah yang pertama Tuhan, yang selalu menjadi fokus dan arah kehidupan kami. Dan ajar kami mengasihi, mengampuni, seperti Kristus yang penuh kasih dan pengampunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong setiap kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat saudara transfer ke gereja lokal masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja murid. Terima kasih Tuhan, Kamu serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memberi dengan hati yang bersuka cita. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus
lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baik, saat ini mari kita memperhatikan beberapa warta gereja berikut ini. Warta Sinode GKJ 21 Februari 2021. Syarat dan ketentuan bagi peserta BPN dan pernikahan di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode_gereja_Kristen_Jakarta. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa, 23 Februari 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Permasalahan dan Perkembangan Dualisme. Pembicara P.E. Wardani. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Kelas SMK, Saya Murid Kristus. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis, 25 Februari 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Gerejaku, Keluargaku, dan mengenal sejarah GKJ. Peserta Room 1 akan dilayani oleh Pendeta Suparman Halim, dan peserta Room 2 akan dilayani oleh Pendeta Peter Samsudin. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Webinar Gereja Kristen Jakarta khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center Partner, dan para mentor GKJ akan diadakan pada hari Sabtu 27 Februari pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat dengan tema Konseling Pastoral. Pembicara Johanna Rosalinaka. Sabtu 6 Maret 2021 pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat dengan tema Empati bagi yang terluka. Pembicara Aileen P. Mamahit. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama kita angkat pujian doksologi. Dan doa berkat akan dipimpin oleh Guru Injil Yunairi Lase. Puji Allah Maha Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
di akhir dari ibadah kita pada hari ini, marilah kita pulang ke dalam aktivitas kita dengan membawa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Karena itu arahkan hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, dan kiranya Allah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.